silakan duduk. Oke, ini Atin yang semalam WhatsApp saya ya? Iya bu, Oke, Atin kesini naik apa? angkutan umum bu. Bagaimana perjalanan kesini? Macet sih bu, tadi saya kan berangkat jam 9. Emang Atin dari mana? Dari Bogor. Oh, jauh, cukup jauh ya Atin ya? Oke, Atin kan udah jauh-jauh dari Bogor nih ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, Atin kesini ada keperluan apa ya? Saya mau konseling bu sama ibu gitu. Sebelumnya Atin mendapatkan rekomendasi atau tahu saya itu dari mana ya? Dari rekan saya bu, beliau tuh nawarin kamu konseling aja nih sama ibu Laras gitu. Makanya saya WhatsApp ibu gitu. Oh, oke. Sebelumnya Atin tahu nggak apa itu konseling? Enggak bu. Oke, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu konseling ya. Iya. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konselingnya guna untuk memandirikan konselingnya, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di konseling, terus mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki oleh konseling. Nah, dalam konseling pada hari ini ada beberapa hal-hal yang harus Atin perhatikan. Nah, karena kita akan membahas suatu permasalahan yang dimiliki Atin, maka saya sebagai konselor akan menjaga, merahasiakan, dan menyimpan segala data atau keterangan yang dimiliki oleh konseling saya. Baik itu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain, kecuali atas seizin konseling saya. Nah, ada juga dalam konseling ini Atin harus terbuka, tidak boleh adanya ditutup-tutupi. Dan yang ketiga, dalam konseling kali ini Atin harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun di negara kita ya, serta agama kita. Nah, Atin udah dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi? Ya bu, paham. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Atin, apa yang membebani Atin sehingga Atin ingin konseling kepada saya? Saya lagi malas di rumah bu. Oh, sedang malas di rumah ya Atin? Iya. Oke, boleh diceritakan bagaimana alasan Atin ya jadi malas di rumah itu seperti apa sih yang dimaksud Atin? Boleh Atin ceritakan? Iya bu, jadi saya tuh kayak malas gitu di rumah. Iya. Apa namanya, saya kan dua bersaudara ya bu gitu. Terus kakak saya kan udah nikah, udah punya anak, dan anaknya itu masih kecil, 2 anak gitu. Dan apa-apa tuh kalau sekarang ini dulunya saya gitu. Padahal kan saya itu kan apa namanya, bukan ibu kandung atau dari 2 anak itu kan. Mungkin saya cuma sekedar membantu segala macam lah, tapi saya tuh seolah kayak di sana tuh kayak hampir babysitter, tapi babysitter juga nggak dibayar gitu bu. Jadi kan kayak berapa kan saya ngerjain tugas kuliah juga kan, capek juga, terus di rumah disuruh-suruh terus, dan disuruhnya itu hampir bener-bener apa ya, kalau libur tuh full banget bu. Saya tuh kayak serasa jadi babysitter beneran gitu. Padahal kan saya cuma sekedar membantu dikit doang kan. Terus juga apa namanya, di rumah tuh kayak gak ada yang ngertiin saya gitu bu. Iya. Kayak gak ada yang ngertiin perasaan saya. Oh, jadi Atin merasa terbebani ya karena Atin kalau di rumah tuh suka disuruh-suruh ya. Padahal tugas Atin di kuliahan cukup banyak seperti itu, Tin. Iya. Oke, saya mengerti apa yang Atin rasakan. Mungkin kalau saya menjadi Atin, saya tidak akan sekuat Atin ya. Tapi saya ingin bertanya kepada Atin, apakah Atin pernah menjelaskan kepada kakak Atin ataupun siapapun yang ada di rumah bahwa saya tuh juga capek gitu? Apa Atin pernah menjelaskan? Kalau secara langsung sih ke kakak saya enggak bu, cuman saya sering ngeluhnya tuh ke ibu saya gitu, mah capek, apa tuh aku tuh kayak serasa keikat apa gitu, mau pergi juga harus entar dulu tuh ponakan kamu, katanya kasihan segala macem. Terus juga ditambah apa namanya, ya ibu saya cuma bisanya ya udah kamu hitung-hitung belajar buat nanti rumah tangga gitu. Tapi kan saya juga lama-lama jenuh bu kalau kayak gitu terus ditambah
bapak saya tuh kayak nggak ngertiin saya banget gitu, apa-apa tuh ngebela terus kakak saya gitu, kayak nggak ngertiin perasaan saya banget lah. Oke. Tadi kan Atin bilang ya kalau Bapak Atin itu selalu membela kakak Atin. Nah, kalau saya boleh tahu, apa sih permasalahan Atin dengan kakak Atin? Ini bu, apa namanya, apa ya, kakak saya tuh bener-bener kalau marah tuh dia bahasa yang keluarnya tuh cukup kasar gitu bu, cukup kayak sakit hati gitu. Apalagi saya pernah tuh dibentak, saya kan pulang capek kuliah ya bu, maksud saya tuh saya pengen istirahat gitu. Terus kata dia tuh, itu bantuin dulu ponakan kamu, suapin dulu, maksud saya ya itu kan ada ibunya gitu, atau kalau enggak ya kamu aja yang nyuapin, kan bapaknya sendiri kan gitu. Dia tuh malah membentak saya, ya udah kamu kalau nggak mau nyuapin sana pergi, gak usah tinggal di sini, katanya gitu. Dan itu kayak buat saya tuh kayak ya Allah, sakit banget kan, udah mah misalnya kalau kata kasarnya, aku tuh udah mau bantuin kamu loh gitu di sini, kayak bantu-bantu ngurus anaknya gitu, tapi malah perlakuan dia tuh kayak gitu. Itu kayak bikin saya tuh ya Allah, kayak males aja gitu tuh kalau misalkan mau pulang ke rumah, ditambah kan bapak juga selalu ngebelanya kan kakak saya terus kan, jadinya males banget saya ada di rumah tuh, kayak saya tuh kayak nggak nemu kebahagiaan gitu di rumah tuh. Apakah kedua orang tua Atin itu mengetahui hal tersebut? Kalau Atin tuh ketika bertengkar dengan kakak Atin tuh sampai berkata kasar seperti itu. Yang tahu sih ibu saya bu. Oh iya. Kalau ibu saya tuh paling dia marahin kakak saya, kamu tuh gak boleh gitu, itu adik perempuan kamu. Tapi kalau bapak saya belum tahu, karena saya nggak berani apa ya, nggak berani ngadu atau bilang sama bapak saya, karena saya tahu gitu ujung-ujungnya saya juga yang bakal dimarahin, jadi mending udah saya pendam aja deh gitu bu. Terus apa respon kakak Atin ketika diberitahu kepada ibu Atin bahwa kamu tuh nggak boleh kayak gini, ini adik perempuan kamu? Apa responnya tadi? Dia malah dia tuh kayak bilang gini, kalau nggak digituin nggak bakal ini, katanya nggak bakal apa namanya, nggak bakal dewasanya gitu. Tapi kan nggak gitu caranya gitu. Saya juga kan misalnya saya masih single gitu, belum nikah, dan saya tuh nggak apa sih, saya kalau misalkan disuruh ngurus ponakan, tapi kan bukan berarti 100% saya semua dong bu, kan saya bukan ibu kandungnya gitu kan, padahal dia ayah kandungnya, terus ada ibu kandungnya juga kan, kenapa harus saya gitu yang 100% ngebantuin? Saya juga punya dunia saya yang harus saya kerjakan gitu bu. Dan saya tuh malesnya pengennya tuh saya kayak pengen tahu tuh bapak saya tuh saya tuh pengen tahu bapak saya tuh isi hati saya gitu. Saya tuh nggak berani kayak curhat segala macam kayak teman-teman yang lain suka curhat sama bapaknya, enggak bu. Justru saya tuh kayak males gitu bu sama dia. Oke, saya paham apa yang Atin rasakan. Atin merasa terbebani seperti itu ya. Iya. Nah, apakah hal apa yang membuat Atin itu tidak berani untuk curhat ke bapak? Bapak saya tuh hampir sama bu kayak kakak saya, temperamen banget gitu, dan itu tuh hampir sama lah bu. Jadi saya tuh apa ya, saya tuh jadi di rumah tuh apa mendem kadang sama ibu juga nggak terlalu terbuka, karena kasihan kan bu kalau sama ibu mah. Jadi bapak saya tuh gimana ya, orangnya tuh temperamen juga, dan lagi temperamen dari katanya gitu. Kalau dari fisik sih dia nggak berani karena kan saya anak perempuan, cuman perkataannya aja gitu bu yang bikin saya nyelakit banget gitu perkataannya. Contohnya seperti apa itu, Ti? Kayak misalkan waktu tuh pernah apa tuh, saya tuh kan mau berangkat kuliah gitu, terus kata ibu saya itu mau berangkat kuliah gitu, terus dia tuh ngasih uang, kayak ngasih uang tuh kayak nggak ikhlas gitu bu, nih buat ongkos kamu, dilempar gitu kan. Ya saya kan ya udah, saya langsung ambil aja kan, bilang makasih pak gitu. Terus apa namanya, dia tuh kayak ekspresinya tuh kayak marah gitu kan, terus dalam hati saya tuh kayak bilang, ikhlas gak sih gitu ngasih ongkosnya buat saya gitu, apa namanya, iya maksudnya kayak ikhlas gak sih gitu ngasih ongkos buat saya gitu. Dan kan saya tuh kuliah tuh buat dia juga gitu, bukan buat saya gitu. Saya mau kuliah tuh kayak karena dia gitu, saya pengen
pengen ngebahagiain dia gitu Bu, tapi dia tuh selama ini nggak tahu apa isi hati saya gitu Bu. Oke, Atin kalau mau nangis nangis. Maaf ya Bu, saya jadi nangis. Iya, nggak apa-apa. Ya Bu, kayak gitu pokoknya. Oke, di sini saya mencoba untuk menyimpulkan ya permasalahan Atin yang Atin ceritakan tadi. Kan ada 2 permasalahan Atin. Yang pertama Atin dengan kakak Atin, dan yang kedua Atin dengan bapak Atin. Nah, untuk konseling pada hari ini, manakah yang Atin ingin dahulu selesaikan? Permasalahan dengan abangkah atau dengan bapakkah? Permasalahan sama bapak dulu aja kali Bu. Oke, permasalahan dengan bapak ya? Iya. Oke, sekarang Atin ceritakan lebih detail lagi permasalahan Atin dengan bapak itu seperti apa gitu Tin. Iya Bu, jadi gini, saya tuh emang pertama kan yang nggak bikin kayak nyaman di rumah tuh karena itu yang kayak kakak gitu. Terus yang bikin gak nyaman banget lagi tuh sama bapak. Misalnya gini Bu, bapak tuh orang itu kayak nggak apa ya, saya jujur saya nggak terbuka sama bapak saya gitu. Saya nggak terbuka karena ada alasannya gitu. Beliau tuh orangnya emang gimana ya, keras banget gitu Bu, kalau dari terutama dari segi omongan gitu. Dan saya tuh udah terbiasa, apalagi kalau misalkan dia lagi marah tuh, dia tuh udah terbiasa dengar kata-kata kasar dari dia, apalagi kata-kata yang sifatnya menjatuhkan gitu Bu pokoknya. Oke, jadi bapak Atin ini keras kepala banget ya. Kalau Iya. boleh tahu tuh keras kepala tuh yang seperti apa sih Tin? Iya, misalkan tuh pas sekolah itu dia kalau misalkan nih kayak diskusi gitu tentang salah satu permasalahan. Nah kalau yang lain ngasih saran kayak gitu dia tuh kayak udah gini aja gitu, jadi egois banget gitu Bu. Terus juga kalau misalkan marah tuh kata-katanya kasar banget, kayak ngejatuhin lah. Dia tuh nggak mandang yang lagi dia marah itu anaknya atau siapa gitu, dampaknya apa, dia tuh nggak mikirin kayak gitu Bu. Makanya saya tuh kayak saya lebih tertutup sama bapak saya, jadi saya tuh kayak nganggap bapak tuh ada tapi nggak ada gitu Bu. Ya, sejak kapan itu Tin? Sebenarnya dari apa ya, dari saya kecil sih Bu udah kayak gitu. Tapi kalau kecil kan saya masih belum ngerti kan Bu. Iya. SMP SMA masih kayak gitu, sampai SMP SMA tuh kayak apa ya, saya tuh kayak bener-bener gak deket banget sama bapak. Nah sekarang tuh habis kuliah, apalagi kan setelah kalau kuliah kan mungkin saya juga udah mulai dewasa gitu ya Bu, udah mulai bisa berpikir gitu. Saya tuh kayak mencoba untuk menerima kondisi bapak dari sikap perilaku kayak gitunya. Saya tuh udah mulai belajar menerima gitu Bu. Tapi pas akhir-akhir gitu yang membuat saya tuh kayak saya lagi belajar untuk menerima, tapi dianya kayak gitu. Jadi seolah belajar saya menerima dia tuh kayak gagal gitu Bu. Saya tuh kayak udah gak kuat lagi gitu sama dia tuh. Apa respon ibu ketika bapak sedang marah pada Atin? Terus selalu paling udah gak usah didengerin katanya, mending yaudah kamu ke rumah kakak aja katanya, main sama ponakan atau apa biar ngehindarin omongan bapak itu kayak gitu Bu. Tapi Rumah Atin dengan kakak tuh dekat ya? dekat banget sih enggak Bu, tapi ya ke apa ya, ke halang beberapa rumah gitu Bu. Iya. Ya terus Iya Bu, kalau misalkan apa ya namanya, pokoknya tuh kalimat-kalimatnya itu bikin nyelakit banget Bu. Kalau misalkan dia lagi marah tuh, sampai saya tuh mikir, ih saya tuh anaknya bukan sih gitu, kok kayak gini banget. Apalagi kan saya anak perempuan gitu. Mungkin kalau secara fisik beliau enggak berani main fisik karena saya anak perempuan, tapi ya bayangnya tuh main di kalimat gitu Bu, kan itu lebih menyakitkan gitu menurut saya. Oke, apakah Atin pernah berbicara kepada bapak bahwa Atin itu sakit hati dengan omongan bapak? Belum Bu. Kenapa Atin tidak berbicara kepada bapak? Saya takutnya beliau tuh malah tambah marah Bu. Jadi daripada ntar saya makin sakit, mendingan yaudah saya pendam aja gitu. Oke, Atin tadi bilang Atin takut kalau Atin berbicara ya. Tapi bagaimana bapak tahu bahwa Atin itu sakit hati, sedangkan Atin aja tidak pernah membicarakan kepada bapak? Ya sih Bu, saya tuh pengen gitu buat apa ya, buat bapak tuh tahu gitu apa yang Atin rasain. Tapi dari saya itu Bu masih
jangan itu ntar aja ngomongnya gitu, daripada ntar kamu makin tambah sakit hati, yaudah kamu pendam aja kayak gitu Bu. Belum ada keberanian dari diri sayanya. Bukankah memendam permasalahan itu berbahaya untuk diri Atin sendiri? Iya sih Bu, makanya saya kadang melampiasinya tuh lewat tulisan gitu Bu. Saya tuh kadang di malam hari tuh kadang begadang buat ngeluapin isi hati saya gitu lewat laptop gitu, dalam bentuk kayak diary gitu lah Bu. Seenggaknya itu buat perasaan saya agak sedikit lega gitu. Jadi Atin melampiaskannya dengan menulis di laptop ya, Iya. seperti diary itu. Iya. Oke, dari semua yang Atin telah ceritakan kepada saya punya satu teknik nih Tin, namanya asosiasi bebas. Asosiasi bebas ini Atin dipersilahkan untuk mengungkapkan apa saja yang Atin pendam selama ini. Nah, seperti itu Tin. Apakah Atin mau mencobanya? Itu caranya gimana Bu? Oke, nanti Atin akan relax, dalam keadaan relax. Atin dipersilahkan untuk mengungkapkan hal-hal yang Atin pendam-pendam selama ini. Atin terserah, Atin mau bagaimana untuk mengungkapkannya. Namun tadi Atin jangan dilupakan ada asas kenormatifan. Jadi tetap harus sesuai norma-norma yang berlaku ya. Iya Bu. Apakah Atin mau? Iya Bu, saya mau. Oke. Ayo sekarang ikut saya ya untuk melakukan teknik ini. Iya Bu. Oke, sekarang Atin silakan tiduran di atas ini. Iya. Oke. Sudah relax, Tin? Udah Bu. Oke. Sebelum kita memulai teknik asosiasi bebas yang tadi saya jelaskan, Atin harus dalam keadaan relax ya. Iya Bu. Oke, sebelum itu mari kita relaksasi terlebih dahulu ya Tin ya. Iya Bu. Oke, sekarang Atin boleh pejamkan mata Atin pelan-pelan. Oke, Atin bayangkan hal-hal yang Atin sukai seperti pemandangan, sungai. Sudah? Udah Bu. Sudah Atin bayangkan? Oke, mari kita mulai Atin ya. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, hembuskan secara pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Oke, hembuskannya lewat mulut ya Tin ya. Ulang lagi ya Tin. Oke, tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. 1, 2, 3. Oke, bayangkan Atin di dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Atin dalam sebuah keadaan yang menyenangkan itu Atin dapat memperolehnya. Sudah Atin bayangkan? Oke, kita tarik nafas lagi ya Tin. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Oke, sekarang Atin boleh membuka mata Atin secara perlahan. Ya, bagaimana keadaan Atin? Apakah sudah lebih rileks? Udah Bu. Kita mulai ya Tin. Oke, kita akan melakukan teknik asosiasi bebas ya setelah keadaan Atin rileks ya. Setelah tadi kita relaksasi ya Tin. Iya Bu. Oke, dalam teknik asosiasi bebas ini Atin perlu memejamkan mata dengan membayangkan sosok Bapak ada di depan Atin. Hal-hal yang Atin ingin ungkapkan kepada Bapak itu apa aja? Dapat dipahami? Iya Bu. Oke, kita bisa memulainya Tin. Sekarang Atin silakan pejamkan mata Atin. Atin telah memejamkan mata Atin ya. Iya Bu. Oke, sekarang silakan Atin ungkapkan hal-hal yang selama ini Atin pendam. Ya.
kesal gitu sama bapak tuh nggak pernah ngertiin perasaan saya gitu. Saya tuh pengen gitu bapak tuh tahu apa yang saya rasakan sebenarnya gitu. Apalagi kan kalau misalkan marah gitu, bapak tuh kasar banget kalau misalkan marah. Pernah waktu itu saya baru mau cerita sekarang, saya selama itu saya pendam. Karena tuh waktu itu saya dibilang gini, kamu tuh emang ini dasar anak yang selalu ngebebanin orang tua, katanya. Kamu tuh dasar anak yang selalu nyusahin orang tua, bisanya tuh kamu meres duit orang tua doang. Itu dia tuh bilang lewat SMS. Dan saya pas bacanya tuh sakit banget bu. Saya nggak ngasih tahu siapa-siapa, termasuk ibu ataupun kakak. Saya nggak mau kasih tahu mereka, cukup saya aja gitu yang tahu dan yang menahan gitu. Saya cuma bisa nangis, apa emang bener ya gitu, saya tuh anak yang selalu membebankan orang tua gitu. Sampai saya tuh mikir saya tuh nggak pernah ngedapetin saya tuh nggak pernah dikasarin gitu sama orang, alhamdulillah. Tapi ternyata saya dikasarin sama orang yang saya sayangi sendiri gitu bu, yaitu bapak saya gitu. Harusnya dia yang selalu mensupport saya, harusnya dia yang selalu ada di saat saya tuh terpuruk, tapi malah ngejatuhin saya kayak gini bu. Dan itu membuat saya cukup down sekali. Dan bahkan saya hampir mikir ya udahlah, ngapain saya kuliah gitu kalau emang saya mau banding orang tua. Dan kebetulan kan saya kuliahnya alhamdulillah dapat beasiswa gitu. Dan saya tuh dapat nyari beasiswa tuh karena itu saya nggak mau membebani orang tua gitu bu. Tapi walaupun saya udah dapat beasiswa juga kayak tetap aja gitu, beliau tuh mikirnya saya tuh masih ngebebanin dia. Padahal kan dari segi SPP gitu udah ditanggung gitu bu, udah nggak usah mikirin lagi. Tapi beliau tuh masih aja mikir kamu tuh bisanya meres duit orang tua aja. Padahal yang pengen saya kuliah tuh dia gitu bu. Makanya saya tuh kayak sakit gitu selama ini. Mungkin teman-teman kuliah saya tuh ngeliat saya tuh kayak biasa aja, kayak fun-fun aja. Sebenarnya tuh kayak kalau pulang males bu, apalagi kalau misalkan ada bapak. Saya mau cerita ke temen belum berani gitu, karena saya mikirnya enggak, ini tuh privasi saya sendiri, jadi cukup saya aja gitu yang yang nahan, yang tahu. Orang lain mah nggak usah tahu gitu, cukup saya dan Allah aja yang tahu. Tapi jujur saya juga manusia biasa ya bu, saya nggak kuat ngebendung sendiri. Dan saya nggak mau belum berani sharing sama ibu, takutnya itu menjadi beban pikiran ibu juga. Saya tuh kayak lagi belajar buat dewasa, buat apa-apa masalah itu tuh selesai sendiri gitu. Walaupun saya kadang mampu kadang enggak kayak gitu bu. Saya tuh sakit, saya tuh mengharapin bapak tuh kayak bapak yang saya harapkan gitu, kayak bapaknya teman-teman saya gitu, yang selalu ngasih ngasih sentuhan psikologis gitu bu. Saya tuh pengen dia tuh ngertiin perasaan saya. Saya tahu maksudnya emang bapak kan nggak kuliah, nggak pendidikannya tuh ya nggak terlalu tinggi. Tapi seenggaknya saya tuh berharap dia tuh menjadi sosok bapak yang saya inginkan gitu. Minimal walaupun beliau nggak orang yang nggak bisa ngungkapin rasa sayangnya sama anaknya, seenggaknya jangan nyakitin perasaan anaknya gitu. Apalagi kan saya perempuan gitu. Jujur saya tuh saya tuh kayak mudah kesentuh banget tuh soal perasaan. Makanya saya tuh berharap banget, apalagi kalau misalkan teman-teman cerita bapaknya tuh sangat sayang sama dia gitu, terus juga dekat banget, akrab banget. Dan itu kayak membuat saya tuh sakit hati banget gitu. Kapan ya saya punya sosok bapak yang kayak gitu. Dari segi psikologisnya saya nggak mau permasalahkan segi fisik segala macam, enggak. Tapi sebenarnya saya tuh berharap ada sentuhan psikologis dari beliau gitu kepada saya. Sampai saya tuh mikir kalau misalkan emang saya dilahirkan buat hanya dijatuhkan terus mah, daripada buat apa gitu saya dibesarin sampai kayak gini. Kenapa saya nggak dibunuh aja dulu waktu saya masih kecil gitu. Saya tuh pengen banget tuh ngertiin perasaan saya gitu. Selama itu di keluarga
saya nggak berani cerita sama siapa-siapa, maksud sama kakak saya juga. Apapun masalah yang saya alami itu saya cuma pendem. Tadi saya mencoba untuk kayak menghibur diri, yaitu tadi saya melampiaskannya. Kalau misalkan malam saya bikin tulisan di laptop buat mencurahkan semua perasaan saya gitu Bu. Jadi pokoknya banyak tulisan-tulisan saya di laptop, semua isi hati saya itu dicurahkan di tulisan tersebut. Karena menurut saya kasihan kalau misalnya saya cerita sama orang lain tuh, takutnya itu juga jadi beban pikiran orang lain gitu Bu. Jadi mendingan saya pendam sendiri. Keinginan terbesar saya tuh saya pengen Bapak tuh bisa ngertiin perasaan saya, dan Bapak tuh stop untuk mengeluarkan kata-kata yang sifatnya menjatuhkan saya gitu Bu. Istilahnya saya sudah berjuang sekuat tenaga buat ngebahagiain beliau dengan cara saya kuliah yang benar gitu. Saya mencoba untuk menjadi anak yang baik buat dia, seenggaknya dia jangan nyakitin saya lewat perkataannya gitu Bu. Biar saya tuh ya walaupun saya nggak bisa nggak bisa bikin Bapak kayak teman-teman yang lain, sehingga saya bisa hidup bebas gitu Bu, hidup bebas tanpa adanya rasa sakit hati gitu, tanpa adanya kayak mendengarkan jatuhan kayak gitu Bu. Oke, saya mengerti rasa hatinya ya. Apa ada lagi yang ingin nanti mengungkapkan? Saya cuman Bu, saya tuh pengen Bapak tuh tahu kalau jujur sebenarnya walaupun saya benci gitu sama Bapak, tapi saya juga sayang sama Bapak, karena beliau yang udah membiayai saya dari kecil gitu. Beliau yang udah banting tulang cari nafkah buat saya. Saya tuh pengen Bapak tuh tahu kalau saya tuh juga sayang, tapi jangan sampai kotorin rasa sayang itu jadi rasa benci gitu. Saya juga tersiksa punya perasaan gak suka sama Bapak, benci sama Bapak, itu saya tersiksa. Saya tuh pengennya Bapak tuh minimal kalau marah tuh gak usah ngeluarin kalimat-kalimat yang bersifat menjatuhkan. Kayak waktu itu dia dibilang saya tuh anak yang selalu membebani orang tua, saya tuh bisanya meres uang orang tua, padahal saya nggak pernah minta apa-apa sama beliau. Kalaupun ada keperluan buat kuliah juga saya pikir beberapa kali lagi buat bilang ke beliau gitu. Istilahnya kalau misalkan ini mah saya mending nyari duit sendiri gitu daripada harus ngobanin beliau. Tapi kadang-kala beliau yang bilang kalau kamu butuh apa-apa buat kuliah bilang aja segala macam. Tapi sekalinya ntar saya ngecewain tanpa nggak disengaja, dia itu mungkin kamu tuh bisanya meres orang tua segala macam. Dan itu yang membuat saya tuh jadi enggan buat cerita terbuka apapun tentang perkuliahan, tentang soal biaya. Paling saya beraninya tentang kalau misalkan ada pembiayaan kuliah atau apa, saya ceritanya ke ibu, Bu kayak gini. Ibu juga suka nyaranin, ya udah kamu cerita aja sama Bapak. Tapi saya nggak beraninya karena itu Bu, kasihan juga, terus takutnya kan menjadi kalau ada Bapak tuh diungkit lagi Bu. Oke, saya tuh sampai mikir saya tuh anaknya apa bukan gitu. Kalau emang saya anak kandungnya, kenapa saya diginiin, kenapa saya nggak kayak orang lain gitu Bu. Saya paham apa yang nanti disampaikan. Mungkin kalau saya ada di posisi Atin, saya tidak mampu sikap Atin. Atin orang yang hebat, Atin orang yang kuat. Apakah ada lagi hal-hal yang ingin Atin ungkapkan yang selama ini Atin pendam? Udah itu aja. Sekarang silakan nanti buka matanya perlahan secara perlahan.
Oke. Yang tepat arti menangis dan sedih. Oke, tadi kan Atin telah mengungkapkan hal-hal yang Atin pendam selama ini ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kursi yang sebelah sana ya, Tin. Iya Bu. Dari apa yang tadi Atin telah sampaikan ya, ada ada satu hal yang saya masih belum paham, yaitu Bapak merasa dibebani oleh Atin. Apakah Atin sebelumnya pernah meminta sesuatu kepada Bapak sehingga Bapak merasa terbebani? Seingat aku sih belum Bu, belum pernah gitu. Tapi saya kan mikirnya tuh sekarang saya biaya kuliah kan ditanggung sama beasiswa kan, jadi saya tuh mikir emang apa yang membebani bapak tuh apa gitu. Dari segi biaya kan udah dibantu, udah tercover lah gitu. Entah mungkin karena bapak lagi pusing mengenai biaya kehidupan nanti sehari-hari, entah bagaimana, sehingga bapak tuh melontarkan bahwa itu selalu membebani beliau gitu Bu. Oke. Oke, saya paham apa yang Atin rasakan, apa yang Atin alami. Atin ini orang yang kuat. Mungkin kalau saya jadi Atin, saya tidak bisa sekuat Atin. Oke, di sini saya ingin menanyakan kepada Atin, apa yang Atin akan lakukan setelah konseling ini kepada Bapak? Mungkin saya mencoba untuk apa ya Bu, sebetulnya saya masih belum berani gitu buat terbuka sepenuhnya sama bapak gitu. Cuman seenggaknya saya mencoba untuk belajar untuk membangun hubungan yang lebih baik gitu, biar enggak apa ya, biar enggak terlalu ada jarak gitu antara saya dan bapak gitu. Mungkin dari kehidupan saya sehari-hari sih biasa, tapi hanya apa ya, psikologi saya tuh kayak ngerasa bapak tuh jauh. Makanya dari itu saya mencoba untuk belajar buat ngebangun hubungan lebih baik lagi sama bapak gitu. Oke. Kapan Atin akan melakukan hubungan yang baik dengan Bapak? Mungkin sepulang dari sini Bu. Oke, benar, sepulang dari sini Atin akan membangun hubungan yang baik dengan Bapak, seperti itu? Iya Bu. Oke. Bisa diulangi apa yang Atin akan lakukan setelah pulang dari konseling hari ini? Belajar untuk membangun hubungan lebih baik lagi dengan bapak. Oke. Saya yakin Atin pasti bisa. Atin ini adalah orang yang kuat. Oke, dengan adanya permasalahan ini Atin bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Oke, Atin akan melakukan ini setelah pulang dari sini ya, akan membangun hubungan yang baik dengan Bapak ya. Iya. Oke, saya ingin bertanya kepada Atin, kapan kita akan konseling kembali setelah Atin melakukan komitmen yang Atin telah lakukan? Kalau minggu depan gimana Bu? Minggu depannya kapan kalau boleh tahu? Hari Selasa gitu Bu. Hari Selasa jam berapa Atin? Jam 9-an ya. Oke, saya akan misalkan hari Selasa jam 9 di ruangan ini lagi ya, Atin bertemu dengan saya. Iya Bu. Oke, konseling pada hari ini saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.